Rasa itulah nanti jadi kuncinya kemanusiaan. Di kepekaan batin atau kolab. Ada yang bilang rasa ini nanti jadi kompas. Kalau bu kita kalau rusak, hidup kita juga akan rusak. Halo sahabat, pernah gak sih kamu merencanakan sesuatu tapi sering gagal? Jadi kita jadi sering stres karena hidup berjalan di luar kendali kita. Ternyata di filsafat Jawa punya istilah indah untuk fase ini loh. Mari kita dengar penjelasan dari Bapak Fahrudin Faiz berikut ini. Manusia. Jadi dalam filsafat Jawa, manusia itu makhluk yang punya 5 dimensi, punya 5 lapisan. Jadi ada rogo, lapisan fisik, dalam bahasa Arabnya jasad. Ada rasa, aspek rasa, batin. Itu kalau di Imam Ghazali alatnya namanya qalb, qalbu, rasa. Nanti ada cipto, tentang kesadaran dan pikiran. Ini alatnya namanya akal. Nanti ada karso, kehendak, berhubungan dengan nafas. Dan yang terakhir ada sukmo, sisi jiwa paling dalam. Kalau dalam bahasa Arab istilahnya roh. Ya, ini kalau diurutkan ini sebenarnya lapis 3. Yang paling luar jasad, yang tengah itu qalb, akal dan nafas sejajar, dan yang paling dalam ruh. Kalau jasad ya tubuh fisik ini, materi ini. Jadi wajah kita ini, tangan, kaki, mata, telinga dan lain sebagainya, ini jasad. Jasad paling luar, penting tapi bukan yang pokok. Kenapa penting? Karena kalau jasad tidak beres juga yang dalam susah diurusi. Jadi kalau kita sakit, ya ngatur qalb, ngatur akal, ngatur nafas sulit. Maka dia ini media, dia ini sarana, dia ini wadah, tapi harus beres. Jangan dikira wadah itu tidak penting. Kopi sebelah saya ini, kalau tidak ada wadahnya, tidak bisa diminum. Karena ada wadahnya, maka sekarang bisa diminum. Jadi gelasnya penting ternyata. Tidak hanya kopinya, jangan dikira, Pak ada gelasnya, tidak ada kopinya juga buat apa? Tapi ada kopinya, tidak ada gelasnya, tidak akan nyampe ke sini. Bismillah ya, kita buktikan. Jadi enak karena ada gelasnya. Allah cuma wadah saja, Allah cuma rogo saja. Tapi ya rogo penting. Oke, jadi kita lelah, kita sakit, kita tidak semangat misalnya, ya jadinya rogo ini pengantar kita ke dalam. Lanjut, lebih dalam ada rasa. Rasa itu berhubungan dengan penghayatan, berhubungan dengan kepekaan batin, berhubungan dengan intuisi kita. Rasa ini bisa menangkap 3 hal. Kalau dalam filsafat Jawa, yang pertama menangkap harmoni dan tidak harmoni. Tadi saya minum, terlalu manis deh. Tidak manis deh, itu rasa. Jadi, terus apa? Ini hijau kok disambungkan biru ya, rasanya kok tidak match, itu rasa. Jadi rasa itu bisa menangkap aspek harmoni. Rasa. Saya menjelaskannya tidak bisa, tapi kok tidak sreg ya, itu rasa yang membaca. Secara hukum sih sah, tapi kalau dilihat kok tidak cocok ya rasanya, tidak sreg ya. Nah, ini rasa yang bilang. Ya memang tidak melanggar hukum sih, tapi kok rasanya tidak pas saja, itu rasa. Jadi rasa itulah nanti jadi kuncinya kemanusiaan. Di kepekaan batin atau qalb. Ada yang bilang rasa ini nanti jadi kompas. Kalau bu kita kalau rusak, hidup kita juga akan rusak. Kalau kompas ini mengarahkan ke senang-senang saja, hidup kita hanya akan cari senang-senang saja. Maka rasa harus hidup untuk ngeraos, merasakan. Kalau di Imam Ghazali, rasa ini, intuisi ini justru alat yang lebih mampu menangkap kebenaran. Jadi benar salah itu kalau pakai panca indera, kata beliau, masih mudah salah. Jadi bintang-bintang itu rasanya dekat padahal jauh. Itu mata. Kadang pensil dimasukkan ke air kelihatannya bengkok, itu mata. Panca indera itu gampang keliru. Akal lebih canggih daripada panca indera, tapi juga bisa keliru. Kita kadang salah paham, kita bisa gagal paham, kita bisa tidak paham.
Tapi kalau rasa lebih presisi memahami sesuatu. Antara orang yang sekedar paham dengan orang yang sudah merasakan, kata Imam Ghazali, derajat benarnya lebih dalam yang sudah merasakan. Sholat itu seperti apa? Kalau sekedar tahu hukumnya dan syarat rukunnya, masih belum dalam. Dia baru tahu apa itu sholat kalau sudah merasakan menjalankan sholat. Kayak kalian, contohnya gini ya. Ada temanmu pacaran terus putus. Terus kamu nasihati, alah, putus itu biasa, wong masih penjajakan pacaran, kamu bisa cari lagi, jangan sesedih itu. Kalimat seperti ini, kalau keluar dari orang yang memang pernah menghayati, pernah pacaran, tahu rasanya pacaran, dengan yang tidak pernah, level validitasnya beda. Kalau nasihat seperti tadi dari orang yang belum pernah pacaran, misalnya kamu habis nasihati begitu, terus yang kamu nasihati tanya, emangnya kamu pernah pacaran? Belum. Kamu tidak ngerti, banyak omong. Gitu. Tapi kalau iya saya dulu pernah ngalami seperti kamu, sedih sih tapi tidak harus segitunya. Nah, ini yang dimaksud ya, orang yang merasakan langsung itu dipandang tahu lebih dalam dibandingkan orang yang masih berjarak ilmunya dengan dirinya. Ilmunya masih ada di buku, ilmunya masih ada di pikiran saja, belum dijalankan, akan berbeda. Kalau masih berjarak ya masih kira-kira, tapi kalau sudah didalami langsung, dijalani, dihayati, sudah ketemu kebenaran yang lebih presisi, itu rasa. Baru yang nomor 3, cipta. Ini kesadaran, pikiran, daya pikir, kemampuan mengolah pengalaman jadi pengetahuan, itu cipta. Pikiran harus tajam, pikiran harus jernih. Kalau pikiran kacau, sudah ngalami pun belum bisa menghayati, belum bisa menemukan pasnya. Jadi ini enak apa enggak enak ya? Rasanya enak, tapi kayak gimana ya menggambarkannya, itu akal yang kerja. Jadi dia mengolah rasa tadi jadi pengetahuan, mengolah pengalaman jadi pengetahuan. Kalau pikiran ini kacau, cipta ini kacau, tidak akan lahir pengetahuan yang bagus, yang baik. Makanya kalau teman-teman upacara itu kan ada istilah mengheningkan cipta. Kenapa harus mengheningkan cipta? Kalau pikiran kita terlalu ramai, terlalu bising, terlalu kemana-mana, kita tidak akan bisa fokus. Pikiran kita tidak jernih. Makanya ayo mengheningkan cipta. Nah, kalau kita pacarkan gitu, mengheningkan cipta, mulai terus nyanyi. Cuma ya ketika nyanyi mungkin fokusnya berbeda. Padahal maksudnya mengheningkan cipta itu, ayo benar-benar kita hening. Sadari diri sebentar, tajamkan pikiran, jangan kemana-mana.